بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. Kaum muslimin sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, yang semoga dengannya Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu bersyukur kepadanya, dengan terus menerus kita berusaha untuk melakukan segala perintahnya, dan dalam waktu bersamaan kita terus berusaha untuk meninggalkan larangannya. Kemudian salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Allah yang mulia Muhammad alaihi afdalu wa atamus salam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan kepada siapapun yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan benar hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, alhamdulillah Allah masih menggerakkan hati kita untuk terus mempelajari ilmu agama yang mulia ini, karena sungguh tidak akan terjadi hari kiamat melainkan orang-orang itu sudah jahil terhadap urusan agamanya. Bahkan tidak ada di antara mereka yang paham cara salat, cara berpuasa, dan cara beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Maka ketika Allah masih menggerakkan hati kita, maka ini tanda kebaikan untuk kita, ya. Dan sungguh Allah tidak akan mencabut ilmu ini dengan dicabutnya ilmu dari hati kita, tetapi kata Rasulullah, bimautil ulama, ya, Allah akan mencabut, mengangkat ilmu dari kalangan kaum muslimin dengan meninggalnya para ulama. Ya, kita perhatikan kemarin, ya, salah satu ustaz kita telah Allah panggil untuk menghadap Allah Azza wa Jalla, Ustaz Muhammad Nur Adami, atau lebih kita kenal dengan Abu Nung, telah meninggal rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau dan memberikan kuburan yang luas untuk beliau, jadikan sebagai salah satu taman dari taman-taman surga, ya. Dan semoga kebaikan-kebaikan yang telah beliau lakukan menjadi jariah, amalan jariah untuk beliau. Begitulah ketika Allah sudah mencabut salah seorang dari ulama kita, maka dari itu, ya, jumlah orang-orang jahil akan bertambah dan jumlah orang alim akan terus berkurang sampai begitu seterusnya, sampai kata Rasulullah, hatta lam yabqa aliman, sampai tidak ada tersisa satu orang alim pun di kalangan kaum muslimin. Sehingga apa yang terjadi? Fattakhadhan nasu ru'usan juhala, maka orang-orang pun mengangkat pemimpin ustaz-ustaz yang bodoh, ustaz-ustaz yang tidak tahu urusan agama mereka, ustaz yang mengajarkan tentang fikih namun mereka tidaklah faqih, ustaz yang mengajarkan Al-Quran namun mereka tidak paham Al-Quran, ustaz yang mengajarkan ilmu tafsir namun sejatinya mereka tidak paham apa-apa tentang tafsir. Sehingga apa yang terjadi? Ya, fasaluhu, maka orang-orang pun bertanya kepadanya, ya, faaftau bighairi ilmin, maka orang-orang bodoh ini pun memberikan fatwa tanpa ilmu. Lalu apa yang terjadi? Fadallu wa adallu, mereka pun sesat dan saling menyesatkan satu sama lain. Maka sebelum itu terjadi, ya, semoga Allah terus menggerakkan hati kita agar kita terus bersemangat dalam menuntut ilmu. Meskipun kita perhatikan mungkin jumlah kita, ya, semangat kita ketika hadir dalam kajian mungkin bisa diibaratkan seperti dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwah beliau di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Jumlahnya hanya belasan ataupun puluhan orang saja, namun insya Allah jika kita istiqamah di atasnya, maka Allah akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang kuat, ya, dalam fondasi ilmu ini, dan tidak Allah cabut nyawa kita melainkan kita di atas ilmu yang kuat
dan iman yang benar, insya-Allah. Kaum muslimin sidang jamaah yang mulia, kita lanjutkan kembali kajian kita di kitab Hilyatul Talibil Ilmi, perhiasan yang harus dimiliki, adab-adab yang harus dimiliki oleh setiap muslim yang ingin menuntut ilmu agama ini. Ya. Maka kita sampai kepada bab yang ke-6. Syekh menuliskan kepada kita min alamatil ilmin nafi', di antara alamat ilmu yang bermanfaat, tanda-tanda yang apabila tanda ini ada pada diri kita, maka sejatinya kita telah memiliki ilmu yang bermanfaat. Karena sesungguhnya tidak ada yang kita harapkan melainkan ilmu yang bermanfaat. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita satu doa yang kita bacakan setiap subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya, kita bacakan setiap selesai salat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Maka tiga doa ini sebenarnya adalah doa yang berantai. Ketika seseorang itu memiliki ilmu yang bermanfaat, maka ilmu inilah yang akan membawanya untuk mencari rizqan halalan tayyiba. Ya, dengan ilmu yang dia punya sehingga dia mampu untuk mencari ilmu, mendapatkan rizki yang halal lagi baik. Seseorang yang tidak memiliki ilmu yang benar, maka dia akan salah dalam jual belinya, akan salah dalam praktek kerjanya. Ya, kita perhatikan betapa banyak kaum muslimin yang sangat salah, ya, terjatuh tergelincir dalam hal-hal yang haram dalam jual beli mereka, namun mereka tidak sadar bahwasanya itu ialah haram. Ya, mungkin kita perhatikan pekerjaannya ialah menjual beras ataupun menjual baju, namun nyatanya ya hasil yang mereka dapatkan ialah hasil-hasil yang haram. Kita sering mendengar misalkan ustaz-ustaz mengatakan haram bagi para perempuan, anak-anak gadis untuk memakai celana ketat. Ya, memakai celana ketat, memakai pakaian-pakaian yang ketat, hukumnya haram. Maka kita tidak mencukupkan bahwasanya haram bagi yang menggunakannya saja. Maka jika seandainya memakai pakaian yang ketat bagi seorang wanita hukumnya haram, maka menjual pakaian yang ketat hukumnya juga haram. Maka hasil yang didapatkan oleh penjual baju yang mereka menjual pakaian-pakaian wanita yang ketat, maka hasil yang mereka jual, ya, harta yang mereka dapatkan sama seperti mereka menjual narkoba ataupun yang sejenisnya. Tidak ada bedanya. Namun seolah-olah jika seandainya kita menjual baju, kita merasa rizki kita itu sangat halal karena kita menjual baju bukan narkoba. Namun kita perhatikan apa yang kita jual. Karena Rasulullah SAW menyebutkan innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila telah mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan pula harga ataupun harta yang didapatkan dari hasil menjual barang tersebut. Sebagaimana orang Yahudi, Rasulullah SAW sebutkan bahwasanya Allah telah haramkan bagi mereka lemak hewan berkaki empat. Ya, Allah haramkan bagi mereka lemak dari sapi ataupun kerbau karena keburukan-keburukan yang mereka lakukan. Lalu apa yang mereka lakukan? Faghayyaruha, kata Rasulullah, mereka pun mengubahnya. Ketika Allah haramkan lemak sapi bagi mereka, lalu mereka tidak memakannya, lantas mereka mengambilnya lalu menjualnya. Fa'akala thamanahu, lalu mereka memakan harta dari hasil jualan tersebut. Maka kata Rasulullah, Allah melaknat orang-orang Yahudi. Maka kita perhatikan dengan ilmu yang bermanfaat ini kita dapat mendapatkan rizki yang halal yang dibimbing oleh ilmu yang bermanfaat. Kemudian akan hadir amalan yang ketiga, yaitu amalan mutaqabbala, yaitu amalan soleh yang diterima oleh Allah Azza wa Jal. Karena sungguh satu ayat yang membuat para sahabat semuanya menangis ketika Allah berfirman innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Dan sungguh seseorang yang bertakwa itu tidak mungkin menjadi bertakwa kecuali dia memiliki dua hal ini, ilmu yang bermanfaat dan harta yang halal. Karena Rasulullah SAW menyebutkan tentang seorang laki-laki asy'atha aghbar, kata Rasulullah, pakaiannya compang-camping, rambutnya dipenuhi dengan debu, dia sudah melakukan perjalanan yang cukup jauh,
Dan di antara tempat diterimanya doa ialah ketika kita melakukan safar. Namun orang ini yang telah memiliki gaya yang sangat menyedihkan, kemudian perjalanan yang jauh yang merupakan sebab-sebab diterimanya doa, lantas dia mengangkat tangannya ke atas, lantas mengatakan, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Allah, aku minta ini, Allah, aku minta itu. Kemudian apa kata Rasulullah? Wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Namun makanannya ternyata dari hal yang haram, dia minum dari hal yang haram, kekuatannya dia dapatkan dari hal-hal yang haram, fa anna yustajabu lah, maka sungguh bagaimana doanya akan diterima. Maka ibadah ini tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla melainkan kita memakan rizki yang halal. Maka dari itu Rasulullah SAW menyebutkan, sesungguhnya Allah itu memerintahkan orang-orang mukmin, orang-orang kaum muslimin semuanya, sebagaimana Allah mewajibkan kepada para rasul. Ketika Allah berfirman, Ya ayyuhar rusul, Qulu minat tayyibati wa'malu saliha, inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik, lalu beramal solehlah. Allah memerintahkan pertama ialah untuk makan, kemudian baru beramal soleh. Sehingga para ulama menyebutkan bahwasanya makanan yang baik sebagai syarat diterimanya amalan soleh. Maka kita duduk pada malam hari ini, ya tidaklah kita harapkan melainkan ilmu yang bermanfaat ini, sehingga kita mampu mencari rezeki yang halal dengan ilmu yang bermanfaat, lantas kita amalan kita dapat diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Syekh menyebutkan kepada kita beberapa hal yang merupakan tanda bahwasanya kita memiliki ilmu yang bermanfaat. Al-awwalu al-amalu bih. Poin pertama tanda ilmu yang bermanfaat ialah amalan yang hadir setelah ilmu itu kita dapatkan. Ya, wa hadza ba'da al-imani an tu'mina bima 'alimta thumma ta'mal, idh la yumkinu 'amalu illa bil iman, fa in lam yuwaffaq al-insan lidzalika bi anna kana ya'lamu al-ashya' walakin la ya'malu biha fa 'ilmuhu ghairun nafi'. Maka tanda yang pertama bahwasanya ilmu kita ialah ilmu yang bermanfaat ialah ketika kita berilmu lantas kita beramal dengan ilmu yang kita miliki. Ya, maka Syekh menyebutkan bahwasanya ini tidak terjadi melainkan dikarenakan iman. Seseorang tidak akan mengerjakan sesuatu berupa amalan soleh melainkan dia beriman dengan ilmu yang dia miliki tersebut. Kebanyakan dari kita pasti akan mengatakan, kami beriman bahwasanya Allah Azza wa Jalla ialah sang penyembuh misalkan. Allah lah yang memberikan penyakit, lantas Allah pula yang dapat mengangkatnya, tidak ada yang lain. Namun setelah beringan terjadi, kita berusaha untuk berobat, ke dokter ataupun mencoba ramuan-ramuan herbal, ternyata Allah belum memberikan kesembuhan, lantas kita datang ke dukun, ya, sembuh. Lalu kita mengatakan, ya, saya beriman bahwasanya Allah lah yang menyembuhkan, tapi menyuhanjak hana lonjak urung sembuh tiada pulih. Maka ini sungguh terjadi. Ya, meskipun kita mengatakan kita beriman bahwasanya Allah yang Maha Penyembuh, maka ini sejatinya bukanlah iman. Karena al-iman, kata para ulama, ialah yakin kita dengan hati kita, ya, kemudian diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amalan. Jika itu hanya berupa ucapan, kita mengatakan yakin kepada Allah Azza wa Jalla, namun hati kita tidak demikian, maka sungguh kita bukan orang yang beriman dalam hal ini. Sehingga ketika orang-orang Arab Badui, ya, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Rasulullah, wa qalatil a'rabu amanna, wahai Muhammad, katanya, kami sungguh telah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata Rasulullah? Qul lam tu'minu, katakanlah Muhammad, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami telah masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, tetapi mengapa demikian? Karena iman itu belum masuk ke hati kalian. Maka sejatinya seseorang yang kita lihat dia mampu mengerjakan amalan-amalan yang baik, meninggalkan hal-hal yang haram, karena dia beriman dengan ilmu yang dia miliki. Ya, sehingga
kita perhatikan bagaimana sahabat ridwanullahu taala anhum yang mereka rela meninggal, mati di jalan Allah azza wa jalla. Bahkan di antara mereka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang mensedekahkan semua hartanya kepada Allah azza wa jalla, sehingga Rasulullah bertanya kepadanya, apa yang engkau tinggalkan kepada keluargamu dan istrimu? Beliau mengatakan, taraktu lahum Allah wa rasulah, aku meninggalkan kepada mereka Allah dan Rasulnya. Karena beliau yakin dan beriman bahwasanya Rasulullah telah bersabda, wala yanqusu malal abdi bisadaqah, sesungguhnya harta seorang hamba itu tidak akan pernah berkurang dengan sedekah. Sehingga beliau betul-betul yakin, sehingga beliau mengerjakannya. Namun banyak di antara kita yang mengatakan hal yang sama, namun sejatinya itu hanya ucapan di lisan, namun tidak pernah dibuktikan dengan perbuatan. Para sahabat ketika mendengar tentang surga, mereka langsung menangis seolah-olah surga nampak di mata mereka. Sehingga ketika Allah azza wa jalla menyuruh mereka untuk berjihad jalan Allah, mereka pun berangkat dan tidak takut sama sekali, karena mereka betul-betul yakin kepada apa yang Allah janjikan. Maka sungguh tanda ilmu yang bermanfaat ini ialah ketika kita mampu beramal setelah ilmu yang kita dapatkan dalam kajian kita ataupun dalam bacaan kita. Kemudian orang pasti akan bertanya, jika seandainya ilmu itu tidak bermanfaat, apakah dia akan menjadi ilmu yang membawa mudarat? Jika seandainya ilmu yang kita tahu ini tidak dapat membawa kita kepada kebaikan, apakah dengan ilmu ini dapat menyeret kita ke neraka? Maka jawabannya iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an ini ialah bisa menjadi penolong kita ataupun yang memasukkan kita ke dalam neraka. Jika seandainya kita tahu 1-2 ayat dari Al-Quran, lantas kita beriman dengannya dan kita beramal, maka insya Allah Al-Quran ini akan menjadi penolong kita yang membawa kita ke surganya Allah azza wa jalla. Namun ketika kita tahu suatu hal, lantas kita tidak beramal dengannya dan meninggalkannya, maka ilmu yang kita miliki ini akan menjadi penyebab kita masuk ke dalam nerakanya Allah azza wa jalla. Sehingga ketika hal ini kita ketahui, banyak di antara kaum muslimin mengatakan, kalau seperti itu saya tidak mau belajar, karena makin banyak ilmu makin banyak ditanya oleh Allah hari kiamat nanti. Sedangkan jika seorang tidak tahu, seseorang yang jahil, maka Allah tidak akan menanyakannya, tidak ada pertanggungjawaban karena kita tidak tahu apa-apa. Jadi cara keluar supaya orang ini tidak terkena fitnah dari ilmu yang dia miliki, dia tidak mau belajar, sehingga dia membiarkan dirinya menjadi orang bodoh, sehingga Allah tidak menanyakannya di hari kiamat. Maka orang yang seperti ini pun juga salah. Bedakan kaum muslimin sidang jamaah yang mulia antara orang yang tidak tahu dengan orang yang tidak mau tahu. Seseorang yang mungkin tinggal jauh dari khalayak umum, yang tidak sampai ilmu kepada mereka, mungkin saja Allah akan memaafkan mereka karena mereka jahil, tidak ada ilmu. Namun sekarang kita memiliki wasilah, perantara yang luar biasa. Kita memiliki handphone, setiap HP kita miliki. Kita bisa buka apa saja, kajian-kajian cukup banyak, bahkan kajian-kajian di masjid secara langsung pun cukup banyak. Ketika kita tidak mau hadir, maka ini kita masuk pada orang-orang yang tidak mau tahu, bukan orang yang tidak tahu. Maka orang-orang yang tidak mau tahu ini pun ialah orang yang diancam oleh Allah azza wa jalla, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dia tidak mau tahu, dia berpaling meninggalkan apa yang datang dari Allah azza wa jalla, tidak mau tahu, tidak mau mempelajarinya, maka kata Allah, baginya ialah kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan dia akan Allah bangkitkan nanti di hari kiamat dalam keadaan buta. Kaum muslimin sidang jamaah yang mulia, kehidupan kita di dunia, jika seandainya Allah takdirkan kita sebagai orang buta, maka mungkin meskipun kesengsaraan yang kita miliki, yang kita rasakan, akan ada saudara-saudara kita ataupun orang lain yang membantu kita untuk jalan.
Namun jika seandainya nanti di hari kiamat Allah bangkitkan kita dalam keadaan buta, sungguh tidak ada seorang pun yang dapat membantu kita. Ya, tidak ada seorang pun yang dapat membantu kita. Bahkan Allah dekatkan matahari sejengkal di atas kepala kita. Ya, seseorang akan Allah bangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian, tidak dikhitan, bahkan tidak beralas kaki. Semuanya mengurusnya urusan masing-masing. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang itu punya urusan masing-masing. Maka jika seandainya dalam kehidupan dunia saja menjadi buta itu tidak enak, maka hendaknya kita takut menjadi orang-orang yang buta nanti di hari kiamat, dikarenakan kita menjauh dari peringatan Allah Azza wa Jalla. Sehingga seseorang di antara kita akan bertanya, dia membantah kepada Allah Azza wa Jalla, dia mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, sedangkan aku dulunya ialah orang-orang yang dapat melihat di dunia. Apa kata Allah? Qala kadzalik, demikianlah, qad atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayatku, telah datang kepadamu orang-orang yang memberikan peringatan, namun engkau tidak mempedulikannya, engkau melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka begitu pula pada hari ini engkau akan aku lupakan. Maka jika seandainya kita ingin menjadi orang-orang yang dapat selamat dalam kehidupan dunia kita dan akhirat kita, maka hendaknya kita terus mempelajari ilmu ini. Kemudian apabila ilmu kita dapatkan, kita beramal dengannya, supaya ilmu yang kita miliki tidak menjadi penyebab kita masuk ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Kemudian poin yang kedua, Syekh menyebutkan tanda ilmu yang bermanfaat ialah karahiyatut tazkiyah wal madhi wat takabburi 'alal khalqi. Yaitu ketika ilmu ini masuk ke dalam dada kita, maka tandanya ialah kita menjadi pribadi yang tidak menyucikan dirinya, tidak suka dipuji dan tidak sombong. Inilah tanda ilmu yang bermanfaat. Wa ma ashbaha dzalika kadzalika hulbul madh fatad yas'al madza qalu anni wa zada intifaquhu hatta yu'jizu jilduhu an tamali badanihi. Maka dikatakan tanda seseorang itu ialah seseorang yang sombong. Dia sering bertanya, bagaimana orang-orang berpendapat tentangku? Jika seorang itu memujinya, maka dia akan sangat senang sekali. Namun jika orang-orang malah mengatakan, mengkritisinya dengan kritikan, supaya dia bertambah baik, lantas dia menjadi marah, maka ini tanda seseorang yang sombong. Maka dikatakan seseorang yang belajar ilmu itu dia memiliki 3 tingkatan. Orang yang baru belajar pertama kali, maka dia akan mengira bahwasanya tidak ada orang yang tahu tentang ilmu selain dirinya. Maka kita perhatikan banyak sekali dari penuntut ilmu yang baru hadir ke kajian-kajian, lantas dia mencari 1-2 ilmu, dia menjadi orang yang la'an, suka melaknat, suka menghina, suka menyalahkan orang lain. Mulutnya setiap hari hanya mengisi dengan hinaan, cacian-cacian kepada orang lain yang tidak semisal dengannya. Maka ini adalah tingkatan ilmu yang pertama. Maka jangan sampai kita setelah sampai tingkat yang kedua ini, tingkat yang pertama ini kita berhenti, karena sungguh keburukan yang akan kita dapatkan jika seandainya kita menjadi orang yang tingkat yang pertama ini. Kemudian orang yang belajar sudah sampai tingkat yang kedua, wa dhanna annahu jahil, maka dia akan mengira bahwasanya dia itu ialah orang yang bodoh. Baru dia sadar bahwasanya dia ialah orang yang bodoh dan tidak tahu apa-apa. Kemudian barang siapa yang naik ke tingkat ketiga, wa dhanna anna laisa lahu ilmun, maka dia akan mengira bahwasanya dia tidak punya ilmu apa-apa. Maka sejatinya orang yang berilmu itu ialah orang yang tidak sombong dan tidak merasa dirinya itu lebih hebat dibandingkan orang lain. Sehingga para ulama menyebutkan, ar-rajulu la yazalu aliman ma talaba al-ilma fa in dhanna annahu alimun faqad jahul. Seseorang itu akan dikatakan dia sebagai orang yang alim, orang yang berilmu, ketika dia terus-menerus menuntut ilmu. Apabila dia berhenti menuntut ilmu lantas mengatakan dirinya sudah banyak tahu, fadzaka jahil, maka itulah sejatinya orang yang bodoh.
Ya, orang yang berhenti menuntut ilmu maka sejatinya dialah orang yang bodoh, karena dia telah mengira dirinya ialah orang yang alim. Sehingga Allah menyebutkan kepada kita semua agar kita sadar, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan sungguh kita tidak diberikan ilmu oleh Allah Azza wa Jalla melainkan hanya sedikit saja. Sedikit kata Allah, tidak banyak. Maka sebanyak apapun ilmu yang kita miliki sejatinya adalah sedikit saja dibandingkan dengan ilmu Allah Azza wa Jalla. Kemudian poin berikutnya, Syekh menyebutkan di antara tanda ilmu yang bermanfaat ialah al-harabu min hubbit tara'usi wa syuhrati wad dunya, yaitu kita menjauh dari cinta, kecintaan kita untuk selalu tampil di depan ataupun menjadi orang-orang sebagai pemimpin ataupun orang-orang yang disebut-sebut namanya selalu. Artinya dia itu menjadi pemimpin ataupun seseorang yang apapun diperintahkan untuknya. Kemudian wasyuhrah, dia takut terkenal dan dia takut kepada dunia. Bagaimana maksudnya? Maka poin yang pertama, seseorang yang berilmu itu sejatinya dia sangat takut untuk menjadi pemimpin. Sehingga kita perhatikan bagaimana para sahabat ridwanullahu taala anhum, keadaan mereka sangat berbeda dengan kita semua. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka semua orang di antara mereka tidak ada yang berani mengatakan angkatlah diriku sebagai pemimpin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun semua mereka malah takut. Bahkan ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu diangkat menjadi pemimpin, beliau menangis. Dan beliau mengatakan, laqad wulitu alaikum walastu bi khairikum, sungguh aku telah diangkat menjadi pemimpin kalian, walastu bi khairikum, dan aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Fa in wajadtumuni ala shawab fasaddiduni. Jika kalian mendapatiku sebagai orang-orang yang benar, di atas kebaikan, di atas kebenaran, maka bantulah diriku di atas kebenaran itu. Dan jika kalian mendapati diriku di atas kesalahan, faqawwimuni, maka cegahlah diriku. Maka semua mereka sangat takut. Bahkan Umar radhiyallahu taala anhu ketika menjadi pemimpin, beliau selalu menangis. Sehingga beliau mengatakan, aku takut ada seekor keledai yang tinggal di suatu negeri yang tidak aku tahu tempatnya, kemudian dia tergelincir di jalan karena jalan yang jelek. Maka aku takut bahwasanya Allah akan menanyakan kepadaku nanti di hari kiamat tentang hal ini. Takut karena beliau pemimpin, takut seekor keledai tergelincir di jalan yang jelek yang tidak beliau perbaiki. Maka bagaimana kehidupan kita saat ini? Kita memperhatikan bahkan tidak ada cara untuk menjadi orang-orang yang berada di depan melainkan dengan menyerahkan diri kita. Maka sungguh ketika kita diangkat, maka sejatinya amanah ini Allah berikan kepada kita dan Allah akan membantu kita. Namun jika seandainya kita memintanya, bahkan ada ambisi-ambisi lain di belakang hal ini, maka sungguh Allah akan biarkan kita sendirian dan Allah tidak akan membantu kita. Sehingga Allah menyebutkan, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Sesungguhnya kami telah memberikan amanah, amanah ini kepada siapa? 'Alal ardi wal jibal, kepada 'alas samawati wal ardi wal jibal, kepada langit, kepada bumi dan kepada gunung-gunung. Apa kata Allah? Fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Maka semua makhluk ini, langit, bumi dan gunung, semuanya tidak ingin untuk mengemban amanah. Wa ashfaqna minha, karena mereka takut tidak bisa mengemban amanah dengan benar. Wa hamalahal insan, dan kemudian amanah ini pun diambil oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia ini sungguh sangat bodoh dan sungguh sangat zalim, kata Allah. Maka kita perhatikan jangan sampai ilmu yang kita miliki menjadikan kita orang yang berambisi untuk menjadi orang yang di depan, sehingga kita apabila melihat orang lain yang mungkin alim juga alim, sehingga kita tidak mau dia menjadi orang yang setara dengan kita.
Maka kita perhatikan di tempat kita banyak sekali, ya, misalkan di masjid-masjid kita perhatikan bagaimana di sana banyak sekali mungkin orang-orang yang lebih pantas untuk menjadi seorang imam. Ya, imam salat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang satu kabilah, ya, kemudian mereka masuk Islam, lantas mereka kembali kepada kaumnya, mereka bertanya, siapa di antara kami yang menjadi imam kami? Maka Rasulullah mengatakan, au kama qala ya ummuhum aqra'uhum, yang menjadi imam mereka ialah orang yang paling banyak hafalannya di antara mereka. Artinya yang paling bagus, yang paling baik tajwid dan bacaannya, dan yang paling banyak hafalannya, itulah yang menjadi imam. Sehingga ketika itu yang menjadi imam mereka adalah seorang anak kecil, yang paling kecil di antara kaumnya. Namun ketika dia memiliki hafalan yang paling banyak, maka ialah yang menjadi imam mereka. Ini hal yang mungkin, ya, tidak kita dapati dari kebanyakan masjid-masjid kaum muslimin. Kita perhatikan yang menjadi imam dikhususkan hanyalah orang-orang sesepuh desa, meskipun mungkin bacaannya tidak terlalu benar. Namun jika seandainya ada orang-orang lain yang datang, namun dia tidak berani untuk maju dan bahkan tidak dibiarkan seperti itu, maka hal yang seperti ini menunjukkan bahwasanya, ya, pada orang-orang yang tadi itu memiliki sifat hubbut taraus, dia ingin menjadi pemimpin, ya. Kemudian wasyuhrah, dan takut kita menjadi orang yang terkenal. Bagaimana kita perhatikan Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika beliau berjalan di pasar, lantas beliau diikuti oleh orang-orang yang cukup banyak di belakang beliau, ya, pengikut yang cukup banyak di belakang. Lantas beliau berhenti mengatakan, apa urusan kalian mengikutiku? Adakah pertanyaan yang ingin kalian tanyakan? Maka Imam Ahmad, para jamaah mengatakan, tidak ada wahai imam, sesungguhnya kami hanya ingin berjalan bersamamu. Maka Imam Ahmad mengatakan, pergilah, sesungguhnya itu hanya menambah kebodohan bagi kalian dan menambah kesombongan dalam jiwaku. Maka Imam Ahmad sangat takut beliau menjadi orang yang dikenal, ya, terkenal, sehingga beliau merubah, ya, niat beliau dalam menuntut ilmu ini. Bagaimana Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika seseorang datang kepada beliau menanyakan satu hal, ya, lantas Imam Syafi'i mengatakan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam kadza wa kadza, qala Allah taala kadza wa kadza, ya, Allah azza wa jalla berfirman demikian dan demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian dan demikian. Lalu orang ini mengatakan, wahai imam, aku telah tahu apa yang difirmankan oleh Allah azza wa jalla dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun aku ingin tahu bagaimana pendapatmu tentang urusan ini, ya. Karena beliau dianggap orang yang sangat alim, sehingga beliau diminta pendapatnya, meskipun orang-orang sudah tahu, ya, bagaimana Allah berfirman dalam permasalahan ini, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam permasalahan ini. Sehingga Imam Ahmad, ya, sehingga Imam Syafi'i rahimahullahu taala pun marah, mengatakan, aku sebutkan kepada kalian ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas kalian masih menanyakan pendapatku. Beliau sangat marah karena beliau dianggap, ya, orang yang hebat. Kaum muslimin sidang jamaah yang mulia. Kemudian poin berikutnya, al-harabu minad dunya, ya, 3 hal. Menjauhi dari sifat ingin menjadi pemimpin, ya, kemudian dari ketenaran, kemudian menjauh dari dunia. Maksudnya bagaimana? Jangan sampai kita menjadikan ilmu yang kita miliki ini sebagai, ya, batu loncatan supaya kita mendapatkan dunia lebih banyak. Kita perhatikan sekarang, dulu, ya, orang-orang tua cukup banyak memasukkan anak-anak mereka ke sekolah umum, ke perguruan tinggi, mengambil S1, S2 dan S3 seterusnya. Apa tujuan yang ingin mereka dapatkan? Ya, tidak perlu kita, ya, tentunya ini jelas di antara masyarakat kita, kebanyakan kita pasti ingin mendapatkan pekerjaan supaya anak-anak kita mendapatkan dunianya dari hasil belajarnya di kampus-kampus, dari titel yang dia miliki. Namun ketika zaman berubah, kita perhatikan bagaimana banyak lulusan perkuliahan ternyata tidak mendapatkan pekerjaan,
Dan mereka memperhatikan ternyata dari segi belajar agama ini, dunia lebih mudah mereka dapatkan. Menjadi seorang ustadz, pengajar tahfidz, ya, ataupun guru-guru Al-Quran di tempat-tempat yang cukup banyak, bahkan gajinya mungkin lebih banyak ketimbang orang-orang yang bekerja dari segi ilmu dunia. Maka kita perhatikan banyak orang tua yang memasukkan anaknya ke pesantren-pesantren. Maka tujuan mereka, wa'iyadzubillah, kebanyakan dari kita bukan supaya anak kita paham urusan agamanya, tetapi supaya anak kita mudah mendapatkan pekerjaan ketika dia selesai dari menuntut ilmu agamanya. Maka hal seperti ini jangan sampai kita mengharapkan dunia dikarenakan ilmu agama yang kita miliki, ya. Karena sesungguhnya ilmu ini jauh lebih tinggi daripada dunia. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang tinggi, kemudian kita mengharapkan yang lebih rendah darinya, yaitu kehidupan dunia, maka sungguh kita adalah orang yang bodoh. Sehingga orang-orang sufi mengatakan, di antara perkataan mereka yang masyhur, ya, satu hal yang mungkin kita bisa mengambil faedah, mereka mengatakan ad-dunya warath au fadalah. Dunia itu ialah kotoran, ya. Dunia ialah kotoran, kotoran manusia ataupun kotoran semua jenis kotoran. Mereka mengatakan wala yarghabu fil fadlah illa al-kalb, dan sungguh tidak ada, ya, yang suka, yang bersemangat untuk mencari kotoran melainkan anjing. Itu perkataan mereka. Yang mungkin dalam kehidupan kita sekarang perkataan ini benar. Tidak ada satu hal yang kita lakukan, baik itu urusan dunia maupun urusan agama, melainkan kita mengharapkan dunia di dalamnya. Maka sungguh jika ini ada dalam hati ataupun jiwa kita, ketika kita menuntut ilmu supaya kita mendapatkan lebih banyak, ya, kesempatan ataupun bagian dunia kita, maka ini tanda bahwasanya Allah tidak memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Kaum muslimin sedang jamaah yang mulia. Kemudian poin yang berikutnya, tanda bahwasanya ilmu yang Allah berikan kepada kita adalah ilmu yang bermanfaat, ialah hajru da'wal ilmi, yaitu meninggalkan, ya, perkataan bahwasanya hanya akulah orang yang tahu, ya, menjauhi dari sikap pribadi menyangka dirinya ialah orang yang alim, ya. Sehingga disebutkan satu bait, ya, syair yang cukup masyhur di kalangan para ulama, menunjukkan akan kesombongan dan menganggap dirinya ialah orang yang sangat alim. Dikatakan, ana ibnul jala wa talla'u thanaya, mata adha'il imamata ta'rifuni. Aku ialah anak orang terhormat dan aku mengetahui banyak hal. Kapan aku meletakkan imamahku, kalian akan tahu siapa diriku. Maka syair ini, ya, ibarat seseorang yang merasa sombong dengan keturunan yang terhormat, kemudian dia merasa sombong, bangga dengan ilmu yang dia miliki yang cukup banyak, sehingga dia berani mengatakan mata adha'il imamata, ketika dia meletakkan pecinya, kalian akan tahu siapa diriku. Ini menunjukkan akan keberanian, karena orang Arab jahiliyah di antara mereka menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang yang berani dengan mencukur kepalanya, ya, dihilangkan semua rambutnya, sehingga ketika mereka berperang mereka tidak memakai topi, tidak memakai pelindung kepala. Mereka datang dengan peperangan dengan membuka helm mereka, sehingga di antara mereka yang nampak kepalanya itu menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang yang paling kuat. Maka orang ini dia mengatakan bahwasanya dia adalah anak yang terhormat, kemudian tahu segala hal, dan dia juga pemberani. Maka jika ada seorang di antara kita yang memiliki sifat yang seperti ini, bangga dengan keturunannya, kemudian bangga dengan ilmu yang dia miliki meskipun hanya secuil, dan merasa dirinya adalah orang yang paling berani di antara yang lainnya, maka ini tanda bahwasanya Allah tidak memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Kaum muslimin sidang jamaah, kaum muslimin sidang jamaah yang mulia, maka poin yang keenam dan terakhir, Syekh menyebutkan bahwasanya tanda dari ilmu yang bermanfaat ialah isa'atud dhann bin nafsi wa ihsanuhu bin nasi, yaitu berburuk sangka kita kepada diri kita dan kita berbaik sangka kepada orang lain.
Maka sifat ini tidak mungkin dimiliki melainkan orang-orang yang telah Allah jaga hatinya. Seseorang yang telah Allah jaga hatinya, selalu dia merasa dirinya ialah orang yang sangat buruk dan merasa orang lain jauh lebih baik daripada dirinya. Itulah tanda kebaikan. Kita perhatikan bagaimana sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, jika seandainya datang suara dari langit mengatakan, wahai penduduk bumi, semua kalian ialah penghuni surga, melainkan satu orang saja, hanya satu orang yang akan masuk ke dalam neraka. Maka kata Umar, aku yakin satu orang itu ialah diriku. Jika seandainya semua penduduk bumi masuk surga, ada suara di langit mengatakan demikian, kecuali satu orang saja, Umar mengatakan, aku takut satu orang itulah diriku. Umar radhiyallahu taala anhu, bagaimana beliau berburuk sangka tentang kebaikan yang ada pada beliau dan menganggap orang lain jauh lebih baik pada beliau. Sedangkan mungkin jika itu terjadi pada kita, datang suara dari langit mengatakan semua penduduk bumi akan masuk surga, melainkan satu orang saja, pasti kita akan mengatakan, itu pasti bukan saya. Ilung ada hanaji ubud nang semayang. Si fulan sudah tidak salat, berjudi, berzina, pasti dia yang dimaksud, satu orang tidak akan masuk surga. Maka itu yang terjadi pada kita. Ketika mendapatkan hal-hal yang seperti ini, selalu kita tuduhkan kepada orang lain, sedangkan kita bebas dari tuduhan. Maka tanda dari ilmu manfaat ialah ketika kita mendapatkan satu kecaman ataupun ancaman dari Allah Azza wa Jalla tentang neraka, maka jangan sampai ancaman itu kita jadikan untuk melempar ataupun menuduh saudara-saudara kita, namun jadikan ancaman yang telah Allah berikan itu kepada diri kita masing-masing, sehingga kita menjadi pribadi yang terus-menerus evaluasi, memperbaiki apa yang kita miliki, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan sampai ketika mendapatkan satu hadis, misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya tidak boleh bagi seorang muslim itu untuk meninggalkan saudaranya lebih daripada 3 hari. Yu'ridu an hadza wa yuridu an hadza. Ketika bertemu mereka tidak mau berbicara, saling berpaling. Wa afdaluhuma may yabda'u bis salam, dan yang terbaik di antara mereka ialah yang memulai mengucapkan salam. Maka ketika hadis ini kita dapatkan, jangan sampai kita mengatakan itu seperti Tengku Fulan, beliau sudah 3 hari tidak mau berbicara dengan saya. Itu seperti Tengku Fulan, beliau tidak pernah mengucapkan salam kepada saya jika bertemu. Itu seperti Tengku Fulan. Maka jangan sampai seperti itu. Maka kita mendapatkan hadis seperti ini, maka kita perhatikan, adakah kita menjadi pribadi yang tidak mau berbicara dengan saudara kita lebih dari 3 hari, atau pribadi yang tidak pernah mengucapkan salam kepada saudara kita. Jangan sampai ilmu-ilmu yang kita miliki hanya kita gunakan sebagai senjata untuk melempar saudara-saudara kita, dan kita selalu terbebas darinya. Kaum muslimin sidang jamaah yang mulia, maka sebagai kesimpulan pada malam hari ini, sungguh tidak ada ilmu yang sangat ingin kita dapatkan melainkan ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang dapat membawa kita kepada kebaikan dan menjauhkan kita daripada keburukan. Dan ilmu ini tentunya memiliki tanda-tanda. Di antara tandanya ialah baiknya amalan kita setelah kita tahu tentang suatu ilmu. Kemudian kita juga tidak ingin menjadi pribadi yang selalu ingin dipuji ataupun ingin menjadi pribadi yang selalu maju ke depan, suka dipuji, suka mendapatkan kedudukan dan seterusnya. Kemudian kita juga tidak menganggap bahwasanya ilmu hanya dimiliki oleh kita, kebaikan hanya dimiliki oleh kita, sedangkan orang lain tidak memiliki kebaikan apa-apa. Kaum muslimin sidang jamaah yang mulia, semoga Allah menjaga hati kita semuanya, menjadikan hati-hati kita hati-hati yang dapat menerima ilmu yang bermanfaat, kemudian dapat mengamalkannya dalam kehidupan keseharian kita. Semoga Allah selalu menjaga kita sehingga Allah mencabut nyawa kita kepadanya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.